Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memberikan tutorial cara menginstal Flutter di Windows. Jadi untuk yang pertama kita siapkan dahulu yang pastinya adalah Flutter, dan itu yang kedua adalah Android Studio Lux Player, dimana Lux Player ini digunakan untuk simulator Android-nya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kami telah mendownload semuanya. Jadi ada Nox, Android Studio, dan Flutternya sendiri. Yang pertama, baiklah kita langsung ke yang pertama adalah kita ekstrak Flutternya dulu sampai selesai itu. Jadi sambil kita menunggu, kita install dahulu Android Studio-nya. Maka sambil menunggu, maka kita akan langsung membuka instalasinya. Di sini kita harus menunggu lagi untuk instalasinya. Jadi bisa dibuka langsung. Oke, kita tunggu dulu. Baik, proses instalasinya masih berjalan. Jadi mohon bersabar untuk menunggu proses instalasinya. Oke, Visual Studio Code. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk penginstalan Visual Studio Code-nya sudah selesai. Lalu untuk Flutter dan Visual Studio Code-nya kita taruh ke local disk C dulu untuk foldernya. Oke, lalu kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Oke, kita lanjut ke tab selanjutnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kita taruh filenya gitu ke local disk C. Lalu kita atur environment-nya agar bisa diakses di command prompt. Lalu dia akan masuk di environment. Baik, karena di sini sudah pernah menginstal Flutter, maka di path environment-nya sudah ada. Lalu selanjutnya kita buka kembali command prompt-nya. Kita ketikkan Flutter untuk memastikan Flutter sudah diinstal apa belum. Jadi di sini environment dan path-nya sudah terinstall. Lalu kita lihat versi Flutter-nya dengan sintaknya Flutter main version. Jadi di sini kita itu bisa melihat versi Flutter-nya yang kita install. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code-nya untuk menginstal extension. Lalu selanjutnya kita buka text editornya. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Kita install Dart dan Flutter-nya untuk menulis teksnya di Visual Studio Code. Di sini ada beberapa extension yang bisa kalian install karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, maka kalian bisa mencari extension yang lainnya atau bisa sama dengan yang kami install. Yang terpenting adalah extension Flutter dan Dart sudah terinstall. Oke, setelah itu kita masuk ke command prompt. Untuk melihat tools atau alat yang diperlukan sebelum kita menggunakan Flutter di laptop kita masing-masing. Di situ bisa kita lihat ada beberapa tools yang harus kita install seperti Flutter-nya sendiri. Lalu yang kedua ada Android SDK,
buat Android-nya, lalu ada device sama ada Android Studio-nya juga. Nah, di sini saya belum menginstal Android SDK dan Android Studio-nya. Sedangkan untuk device-nya kita sudah ada 2 device yang terhubung. Untuk mengecek device-nya sendiri, kita bisa melihat dengan sintaks Flutter, min Flutter device. Di sini kita bisa lihat ada 2 device yang terhubung dari Chrome dan Microsoft Edge. Jadi ada 2 device yang terhubung. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan Knox sebagai simulator handphonenya sendiri. Setelah kita melihat tools-tools yang digunakan, kita sekarang menginstal Android Studio. Karena salah satu tools Flutter sendiri adalah Android Studio-nya sendiri. Di sini kita menginstal seperti biasa. Lalu kita next. Lalu kita tunggu sampai loading penginstalannya selesai. Jadi untuk mempercepat waktu, di sini saya akan mempause. Nanti saya akan lanjut sampai penginstalan selesai. Oke, nah di sini kita sudah menginstal Android Studio-nya, tapi masih ada beberapa setting yang diperlukan untuk menginstal secara keseluruhan. Di sini ada tampilan welcome dari Android Studio waktu pertama kali menginstal atau membuka. Di sini kita ada instalasi tipe. Di sini kita bisa pilih yang standar saja. Lalu kita pilih temanya. Lalu di akhir ada beberapa file yang harus di-download untuk mempercepat waktu sambil menunggu penginstalan. Karena koneksi jaringan juga sedang lambat, maka saya pause dulu. Oke, di sini saya sudah menginstal Android Studio-nya. Lalu kita memasang plugin. Sama seperti memasang extension yang ada pada Visual Studio Code, di sini saya menginstal plugin Flutter. Lalu ada plugin dan Fluttersmith dan banyak lain-lainnya. Jadi di setiap extension itu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi, jika mau menambahkan extension lainnya, tidak apa-apa, disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan penginstalan pada Knox Player, yaitu simulator Android atau HP-nya nanti. Sebenarnya bisa juga menggunakan HP yang kita punya, Toraja. Di sini saya contohkan karena saya sudah pernah menginstal Knox sebelumnya, jadi saya mencontohkan settingannya aja. Yang pertama kita harus mencentang root agar HP-nya dapat akses sepenuhnya. Lalu kita performance setting itu tergantung spesifikasi laptop yang digunakan. Kalau misalnya masih mumpuni atau masih cukup, bisa menggunakan settingan high. Lalu untuk size atau ukuran layar, kita menggunakan ukuran yang biasa yang digunakan mobile, HP mobile, handphone biasa, handphone bukan tablet, dengan ukuran layar yang paling besar. Lalu kita restart terlebih dahulu Knox playernya agar memasang settingan yang telah dilakukan baru saja dilakukan. Setelah itu kita masuk ke menu setting yang ada di dalam simulatornya, jadi di Androidnya. Di bagian setting kita lihat ke about phone. Untuk mengaktifkan
mode developer. Kita mengaktifkannya menggunakan about phone. Di sini sebenarnya saya sudah mengaktifkan mode pengembang. Jadi di sini saya hanya mencontohkan untuk mengaktifkannya kita klik 3 kali pada bagian bentukan kernel atau yang paling bawah sendiri. Kita klik 3 kali. Berhubung saya sudah pernah melakukannya sebelumnya, jadi di situ ada tulisan Anda sudah menjadi pengembang. Karena sudah, kita kembali ke menu pengaturan. Di situ ada kita masuk ke developer option. Nah, di situ mode pengembang kita melakukan beberapa setting, diantaranya yang ini, lalu USB debugging, setelah itu location, sama beberapa pengaturan tambahan seperti contoh di video di atas. Setelah itu kita menuju folder instalasi Nox-nya. Lalu kita buka CMD. Kita buka command prompt. Lalu kita masukkan folder yang berisikan bin dari Flutter-nya sendiri. Lalu kita ketikkan sintaks seperti berikut ini untuk menyambungkan antara simulator tadi sama CMD yang akan kita gunakan. Karena kita sudah tersambung, maka kita coba membuat project baru menggunakan Flutter pada Visual Studio Code. Di sini kita ketikkan saja atau kita pakai Ctrl Shift P, lalu new project Flutter. Kita pilih foldernya terlebih dahulu. Setelah itu kita tunggu beberapa saat sambil mengambil template yang ada. Setelah untuk beberapa menit, mungkin agak lama sedikit. Nah, itu sudah keluar beberapa file yang akan kita utak-atik nantinya. Nah, ini ada template asli dari Visual Studio Code sendiri atau Flutter-nya sendiri. Untuk melihat apakah kita sudah tersambung, kita bisa mengecek di bagian kanan bawah. Di situ ada tulisan device yang tersambung. Jika tidak tersambung, tulisan di pojok kanan bawah itu akan bertuliskan no device. Maka dari itu kita mengulangi hal yang tadi. Setelah menginstal Nox, kita harus restart dulu laptopnya. Lalu kita buka CMD lagi untuk melakukan koneksi antara HP sama CMD yang tadi telah kita lakukan. Untuk tutorial selanjutnya silahkan ditunggu video selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.